Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga selalu sehat, semangat, dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini. Ya, ditanya tentang Ustadz, bagaimana cara penanganan COVID-19 ini supaya cepat selesai ini. Nah, ini juga sekali lagi, saya bukan ahlinya, saya bukan dokter, saya bukan ahli dalam menangani wabah. Tapi sekali lagi kita akan melihat ya dari sisi keyakinan kita, karena kita ini orang Muslim memiliki pedoman ya, dan kita yakin Al-Quran itu tidak akan membiarkan umatnya tanpa mendapatkan pedoman yang jelas. Maka dapat kita lihat ya bahwa yang perlu kita pahami bersama, kejadian bencana atau apapun yang tidak menyenangkan diri kita itu bisa jadi, saya katakan, saya ulang, bisa jadi ya, bisa jadi itu akibat perbuatan kita sendiri. Ya, saya ulang lagi. Jadi kejadian yang tidak menyenangkan menimpa kita, termasuk kecelakaan, termasuk adanya bencana seperti sekarang adanya COVID-19 ini, ya, bisa jadi diantaranya adalah penyebabnya perilaku kita sendiri. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 30 ya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jadi dikatakan wa ma asobakum min musibah. Jadi apapun yang menimpa kalian, ya, tentu kata musibah di sini diartikan ya sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Ya, bahwa semua musibah yang menimpa kalian itu tidak lain ya dan tidak bukan adalah disebabkan fabima kasabat aidikum, disebabkan ya apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Dosa-dosa kita. Maka jangan sampai kita menganggap dosa itu remeh, ada nggak apa-apa, dosa kecil nggak apa-apa. Padahal bahwa intallah yang azim. Di sisi Allah itu sesuatu yang sangat besar sekali. Ya, kita remehkan, tapi ternyata Allah tidak meremehkan. Nah, makanya harus kita evaluasi diri, introspeksi diri. Ya, mau diakui atau tidak, kejadian semacam ini ya itu dipastikan diantaranya adalah perilaku manusia itu sendiri. Maka saya katakan ya kalau kacamata Islam ya tentunya ya mari kita melakukan taubat global, istilahnya penyadaran global, sadar bahwa manusia ini memang sudah jauh daripada nilai-nilai ketuhanan, bahkan melupakan Tuhan. Kalau kita lihat di negara-negara maju di Eropa, Tuhan tidak lagi mendapatkan posisi dalam hati mereka. Nah, ini adalah sebagai peringatan sekali lagi bagi kita agar kita kembali. Dan di ujung ayat Allah katakan wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Artinya apa? Allah ya mengampuni begitu banyak. Ya, harusnya dosa-dosa yang kita lakukan ini mengakibatkan berbagai macam bahaya, mengakibatkan berbagai macam celaka, bencana, tapi Allah hindarkan semua dari kita. Ya. Karena apa? Allah mengampuni kita, mengampuni dosa kita. Jadi artinya kalau seandainya nih Allah di dunia ini menggunakan sifat adilnya, mendahulukan sifat adilnya daripada afunya atau rahmatnya, pasti kita tidak akan bisa, walaupun dengan sekedar kita melihat siaran ini, atau hanya sekedar ketika kita berbuka puasa sekedar menelan air putih pun tidak bisa. Ya, dulu beberapa waktu ya, ada salah satu kenalan saya, dia sedang mau berbuka puasa, minum air putih saja tidak bisa, berhenti di sini sampai diambilkan istrinya kopi pisang, tidak masuk juga. Karena apa? Allah tidak menghendakinya. Ya, ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu gambarannya apa?
bahwa kalau seandainya kita ini, ya, dosa-dosa yang kita lakukan ini Allah kemudian ganjar dengan berbagai macam keburukan, pasti kita tidak akan bisa untuk melakukan apapun. Tapi kan kita lihat orang yang melakukan dosa apapun tetap aja dia Allah berikan. Ya, bisa jadi itu adalah semacam istidraj, Allah lulu, ya Allah biarkan ya, sampai nanti datang waktu. Nah, kembali lagi masalah muslimin yang dirahmati Allah SWT. Karena itu yang harus kita lakukan sekarang ini adalah ya, jadi saya teringat nih, mohon maaf, jadi saya teringat kisah Nabi Yunus. Ya, semua tahu kisah Nabi Yunus, gimana beliau kalau boleh menggunakan ya bahasa lockdown. Beliau di lockdown di dalam ikan besar dan mengatakan ikan paus. Ya, dalam beberapa waktu, ada yang mengatakan sampai 40 hari, ada yang mengatakan beberapa hari, beberapa minggu. Yang jelas Nabi Yunus di dalam situ. Apa yang dilakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, beliau mengucapkan sebuah doa yang semuanya kita sudah hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Menurut penulis tafsir Al-Munir, ya, Syekh Wabah Zuhairi rahimahullah, beliau mengatakan dalam doa ini ada 3 hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah ya, penguatan akidah. Jadi bagaimana kita menguatkan akidah kita? La ilaha illa anta. Jangan-jangan kita ini sekarang setiap hari kita ngomong la ilaha illa anta, tetapi hati kita tidak mengatakan, tidak meyakini hal tersebut. Jadi kita harus introspeksi dulu. La ilaha illa anta. Ya, kita harus betul-betul yakin bahwa tidak ada kekuasaan, tidak ada yang mampu, tidak ada apapun ya kecuali atas kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Yang kedua adalah tanzih, subhanaka. Itu kita menyucikan Allah. Ya, kita ini orang Islam, ngaku orang Islam. Ya, tapi juga sering naudzubillah ada sebagian masih ke klinik, ya, masih juga minta ke dukun. Bahkan sekarang ini kan berkembang lewat online. Ya, sama aja. Itu berarti apa? Kita tidak mampu sebagai orang muslim mentanzih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah i'tiraf, yaitu pengakuan. Ya. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang berzalim. Artinya apa? Ya harus kita akui. Saya pemirsa di mana berada harus yakin dan sadar bahwa kita ini pendosa. Tidak ada orang yang bebas dari dosa. Karena itu, ya, dengan membaca doa itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan menyelamatkannya. Nah, yang dapat kita ambil pelajaran adalah mari kita viralkan ya doa ini untuk kita baca sesering mungkin ya agar segera COVID-19 ini bisa segera selesai. Tentu ya yang saya sampaikan ini ya dalam rangka usaha kita secara ruhiyah, doa kita kepada Allah, bukan berarti kemudian kita tidak usaha ikhtiar lain. Tetap ya ikhtiar sesuai apa yang disarankan oleh pemerintah, ya saran oleh medis wajib kita lakukan ya agar ini juga sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah SWT. Tapi ingat, semuanya akan selesai, akan terjadi ya hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahannya. Boleh Anda untuk menulis beberapa pertanyaan ya, lewat komen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.